Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk Bu, ya Bu, sini Bu. Boleh masuk ini ya Pak? Ya boleh Bu, silakan Bu. Boleh duduk? Silakan Bu. Terima Tapi kasih. depannya seperti ini lah Bu ya, ala kadarnya Bu, belum begitu apalah disediakan kursi ataupun yang lainnya. Nggak apa-apa Pak. Begini Pak, saya ada perlu sama Mas Ri. Mas Rinya ada tidak? Untuk saat ini Mas Ri tidak ada di tempat Bu, tapi untuk kesemuanya itu saat ini sementara dihandle dengan saya. Jadi keperluan Ibu datang kemari itu apa? Ya mudah-mudahan saya bisa menyikapinya. Begini Pak, sebenarnya saya ini ada keperluan sama Mas Ri. Karena berhubung Mas Rinya tidak ada, maka ini akan saya sampaikan kepada Bapak. Silakan Bu. Sebenarnya Mas Ri ini ada sedikit sangkutan sama saya Pak. Sambutan apa itu? Ya, sebagian bangunan pondok ini, Iya. itu adalah sebagian dari uang saya. Maksudnya sebagian dari uang itu gimana? Karena kan sementara ini dan sebelumnya juga Mas Ri tidak pernah menjelaskan tentang masalah bangunan pondok ini dari mana itu tidak pernah dijelaskan. Jadi saya di situ juga kaget. Kok Ibu bisa mengatakan bahwasannya sebagian daripada bangunan pondok ini adalah uang Ibu? Iya, begini Pak. Saat itu Mas Ri datang sama saya, dia sedikit ada kendala. Katanya bangunan ini mau diperbaiki lagi, tapi dia kekurangan dana. Iya. Dan dia meminjam uang sama saya. Sebagian uang dari sini, ini bagian pondok ini, itulah uang saya. Jadi saya datang kemari, saya mau menagih, begitu loh Pak. Oh gitu. Karena kan gini Bu, yang seperti saya tadi sudah jelaskan ke Ibu, dari pihak Mas Ri sendiri tidak pernah menjelaskan dan mengatakan bahwasannya hasil ataupun biaya dari pembangunan pondok ini itu adalah dari Ibu ataupun minjam. Jadi tidak ada yang dibahas seperti itu. Tapi untuk saat ini Mas Ri memang tidak ada di tempat, bukan saya menutupi. Baik, kalau memang Bapak mengatakan Mas Ri tidak ada, tapi memang dia waktu itu pernah bicara sama saya, kalau dia meminjam uang dari saya itu tidak diketahui oleh siapapun, termasuk mungkin Bapak. Karena dia tidak ingin membebani rekan-rekannya yang lain ataupun Bapak sendiri. Begitu. Makanya tadi saya mencari Mas Ri, Bapak bilang Bapak yang akan menanggung jawab semua ini. Kami di sini saya pribadi sini hanya sekedar menyikapi. Karena apapun yang ada di sini dari kejadian ataupun apapun dari yang barang yang sekecil apapun, saya kan juga tahu. Jadi apalagi tentang masalah pinjaman atau untuk pembangunan pondok ini, saya juga kan pasti tahu
bukan berarti itu harus intern, tapi di sini kan saya juga sebagai penanggung jawab, saya harus tahu. Jadi sementara ini kan saya kan tidak ada informasi dan tidak ada mengetahui tentang masalah peminjaman dana ataupun uang untuk pembangunan pondok ini. Benar Pak, Mas Rey ada utang sama saya, dia mau meminjam dana sama saya, katanya untuk membangun gedung ini, pondok ini mau diperbaiki. Dan dia memang berpesan sama saya, tolong jangan bilang sama siapapun, termasuk yang ada di pondok atau pokok siapapun, jangan sampai ada yang tahu, karena mereka tidak akan terbebani oleh masalah ini. Dan Mas Rey mengatakan, biarlah semua ini jadi tanggung jawab saya yang akan menanggung semua. Itu pesan Mas Rey. Berhubung Bapak tadi mengatakan Mas Rey tidak ada di rumah dan Bapak yang akan menghandle semua, jadi ini saya bicara sama Bapak. Seperti itu. Jadi begini Bu, saya juga harus bisa menyikapi, bukan berarti saya curiga, enggak, tapi saya harus bisa menyikapi tentang siapapun yang datang kemari. Itu saya harus bisa menyikapi, baik itu tentang masalah tamu, pasien yang datang kemari, itu saya harus bisa menyikapinya, siapa orangnya. Jadi kalau dari pihak ibu sendiri dan pihak dari pribadi ibu mengatakan dan datangnya ibu kemari untuk menagih atau meminta uang kembalian dari pinjaman yang Mas Rey pinjam sebelumnya untuk pembangunan pondok ini, itu saya harus mengetahui semua yang akurat. Bukti yang akurat itu perlu saya ketahui, karena saat ini Mas Rey sedang ada masalah. Jadi dari beliau sendiri belum bisa untuk menyikapi. Jadi bagaimana nih Pak? Waktu itu Mas Rey bilang saya meminjam, tapi nanti kalau saya mau memintanya, dia memastikan itu sudah ada. Kalau saya mau menagihnya, itu pasti sudah ada. Itu yang dikatakan Mas Rey. Dan pada saat ini saya memang benar-benar membutuhkan uang itu Pak, makanya saya menagih. Iya. Tapi maaf ya Bu ya, untuk saat ini dan dengan kondisi saat ini yang seperti ini, Mas Rey itu tidak ada di tempat. Dari kami sudah menjelaskan bahwasanya Mas Rey itu sudah tidak ada di tempat. Bahkan dia saat ini sedang mengalami masalah. Bukan saya menyembunyikan atau gimana, tidak. Tapi memang benar, Mas Rey saat ini tidak ada di tempat. Bagaimana ya Pak? Sepertinya saya sedikit ragu, karena beda yang dibicarakan Mas Rey, beda juga saat ini yang terjadi. Mas Rey mengatakan di saat saya membutuhkan itu semua ada, tapi ternyata Mas Rey-nya yang tidak ada. Nah, sekarang saya harus bagaimana dan menagih ke siapa? Saya tidak tahu Mas Rey itu ada masalah apa, ada berkendala apa. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, janjinya Mas Rey itu kalau saya memang menagih, itu pasti ada. Itu yang disampaikan Mas Rey. Dan sekarang Mas Rey-nya tidak ada, saya harus bagaimana? Sementara saya tuh benar-benar sangat membutuhkan uang itu Pak. Jadi gini Bu, saya jelaskan sekali lagi kepada Ibu. Di sini saya tetap menghandle dan bertanggung jawab. Asal ada bukti yang akurat dan kuat dan Mas Rey-nya ada di sini, saya akan tetap bertanggung jawab dan menghandlenya semua. Ibu jangan takut, asal ada semua yang akurat. Begini Pak, bukan saya tuh takut, tidak. Tapi saya memang benar-benar membutuhkan itu. Kalau memang Bapak tidak percaya, tolong Pak, panggil saja Mas Rey-nya kemari. Sepertinya tidak mungkin Mas Rey mengingkari janji. Nanti atau jangan-jangan memang Mas Rey-nya menghindar dari saya, atau memang belum ada uangnya. Kalau memang belum ada, ya bicara sajalah Mas Rey. Tolong Mas Rey suruh keluar saja Pak. Aduh gimana ya Bu ya? Saya sih bukan menutupi atau menyembunyikan Mas Rey, tidak. Memang benar saat ini Mas Rey masih ada masalah. Dan masalah ini belum bisa diselesaikan.
Kalaupun saya sembunyikan di mana? Ya, gimana ya Pak Yandi? Masalahnya kan masalah utang piutang. Saya tidak tahu Mas Ri itu apa benar-benar tidak ada di rumah, nggak ada di pondok, atau memang benar-benar Mas Ri itu dia ada tapi dia bersembunyi. Enggak, bukan niat saya seperti itu, Bu. Ibu salah menyikapinya. Mas Ri tidak ada di tempat itu bukan berarti kami menyembunyikan, tidak. Mas Ri itu memang tidak ada di tempat. Jadi bagaimana saya ingin menghandle dan bertanggung jawab tentang permasalahan antara Mas Ri dengan ibu itu saya tidak bisa. Karena apa? Itu tadi tidak ada bukti yang akurat. Ya itu tadi, bukti-bukti itu memang ada. Termasuk salah satunya bukti itu ada di Mas Ri. Dan Mas Ri itu juga memegangnya, bukti-bukti itu. Makanya saya memberanikan diri datang ke pondok ini. Tapi Begitu. saat ini, Bu, maaf saya potong, Bu, tapi saat ini masih memang benar-benar tidak ada di tempat. Jadi bagaimana saya harus menemukan bukti yang akurat, sementara ibu sendiri aja pun tidak membawa bukti akurat. Ya karena bukti itu sebagian ada di Mas Ri lah Pak, makanya saya tidak membawanya. Makanya saya pikir Mas Ri itu ada di sini. Kan tidak sesulit ini kalau saya tahu kalau Mas Ri tidak di sini. Kalau saya tahu Mas Ri tidak ada, mungkin saya akan bawa bukti tadi. Karena sebagian bukti itu ada di Mas Ri dan sebagian lagi ada di saya. Begitu Pak, karena memang udah perjanjian sama Mas Ri. Katanya, kalau memang saya membutuhkan datang saja, saya pasti ada dan uangnya pun pasti ada kalau memang saya membutuhkannya. Itu pesan Mas Ri. Jadi saya tidak membawanya. Oke, saya terima apa yang ibu katakan tentang masalah utang ataupun pinjaman Mas Ri kepada ibu. Oke, saya terima. Tapi saya sikapi dari ucapan ibu yang tadi bahwasanya bukti yang tertulis, bukti yang akurat itu ada sama ibu dan ada sama Mas Ri. Benar. Yang saya tanyakan kembali kepada ibu, sekarang bukti yang akurat dari ibu mana? Ya karena itu tadi tidak saya bawa, karena saya kira Mas Ri itu ada di sini, begitu loh. Kalau ibu katakan saat ini tidak ibu bawa, ya saat ini tidak ibu bawa, mungkin saya jawabnya hanya senyum. Kenapa saya senyum? Itu tidak saya bukan saya menolak ibu, bukan, tapi itu tidak kuat. Karena apa? Ibu dari pihak ibu sendiri tidak membawa bukti. Sementara ibu tadi bilang bahwasanya ibu dari bukti yang akurat itu ibu ada dan Mas Ri juga ada. Iya. Kan begitu. Jadi sementara saat ini Mas Ri kan sudah ada di tempat, atau ibu mengambil, atau waktu saat ini saat Mas Ri tidak ada, ibu mengambil kesempatan. Kalaupun memang benar ibu ada dari bukti yang akurat, pasti ibu bawa, bukan dari pihak Mas Ri aja. Jadi saya pribadi bisa menyikapinya. Nah, apa saya tahu kalau Mas Ri itu tidak ada, Pak? Apa saya tahu? Saya tidak tahu kalau Mas Ri itu tidak ada. Udah saya katakan saya tidak tahu kalau Mas Ri itu tidak ada. Oke lah kalau ibu katakan saat ini Mas Ri tidak ada di tempat, ya. Ibu nggak tahu kalau Mas Ri tidak ada di tempat, dan ibu sama sekali tidak tahu tentang permasalahan yang dihadapi Mas Ri saat ini. Ibu nggak tahu. Oke, saya terima. Tapi yang saya tidak terimanya, kenapa saat ibu datang kemarin tidak ada bukti? Iya, oke saya terima juga apa yang Bapak katakan. Tapi kenapa juga Bapak ngotot sementara Bapak sendiri tidak tahu kejadiannya? Saya terima, Bu. Tapi saya ingin membuktikan kalau memang Mas Ri ada meminjam uang kepada ibu, ya ibu berapa? Contohnya ada 50 juta, 100 juta atau berapa saya tidak tahu. Pastikan ibu harus ada bukti yang akurat, gitu loh Bu. Baik, Mas Ri itu ada utang sama saya sekitar 200 juta. 200 juta untuk pembangunan? Untuk pembangunan pondok ini. Nah, kalau memang yang seperti Bapak katakan memang oke lah, saya salah tidak membawa buktinya, kan? Saya tunggu Mas Ri. Nah, Sampai kapan ibu akan menunggu Mas Ri? sampai dia keluar. Dan ibu tetap di sini? Iya. Tidak mungkin, Bu. Karena saya tidak bisa menjamin permasalahan yang Mas Ri itu hadapi saat ini selesainya kapan. Karena di saat ini
di saat Mas Rey dibutuhkan, orang-orang dibutuhkan, anak-anak yatim, di saat itu pula masalah itu datang. Jadi saya tidak bisa menjanjikan kapan itu Mas Rey itu ada. Dan pondok ini saat ini, bangunan pondok ini menjadi saya sendiri yang menghandle-nya. Jadi benar ini Mas Rey memang Tidak ada. Jadi walaupun bagaimana ibu mau mengatakan bagaimana tentang bangunan itu, silakan. Tapi intinya di sini saya jelaskan, sudah benar-benar saya jelaskan dengan bukti yang aktual bahwasanya Mas Rey tidak ada di tempat. Sekarang gini saja Pak. Terakhir Mas Rey perginya kemana? Ya, gimana Bu bisa jelaskan? Saat ini Mas Rey bukan pergi. Ibu saya jelaskan sekali lagi, Ibu. Kepada Ibu yang terhormat, Mas Rey saat ini bukan pergi. Nah jadi kalau nggak pergi, kenapa tidak ada di rumah? Mas Rey saat ini sedang menghadapi masalah. Ibu mau berabdi pondok ini silakan, memang nyatanya tidak ada. Gimana ya Pak ya? Soalnya saya juga benar-benar butuh itu uang. Mas Rey tinggal di pondok ini. Ibaratnya pondok ini udah menjadi rumah. Mas Rey tidak ada di pondok ini, Bu. Iya. Ini pondok ini kan ibaratnya udah rumahnya Mas Rey. Mas Rey kan tinggal di pondok ini kan? Iya benar. Tapi saat ini dia tidak ada di pondok ini. Ya itu makanya dia tidak ada di pondok ini, otomatis dia keluar. Bukan keluar. Mas Rey saat ini sedang menghadapi permasalahan yang ada. Ya permasalahannya itu apa Pak? Saya tidak tahu permasalahan itu apa. Yang saya tahu itu Mas Rey itu ada sangkutan sama saya, dan masalah saya itu saya juga membutuhkan itu uang. Saya kan tadi saya sudah bilang ke Ibu. Saya sudah bilang ke Ibu bahwasanya saya yang menghandle tentang masalah yang ada di pondok ini, baik itu bangunan dan yang lain-lain. Saya menghandle. Asal saja ada bukti yang akurat. Ampun lah ngomong seperti ini nih. Begini nih kalau udah masalah utang piutang, nagihnya enak sekali. Maksud saya tuh minjemnya enak sekali saya menagih, enak sekali dia menghilang. Bukan menghilang, Bu. Saya jelaskan sekali lagi, bukan menghilang. Kalau Ibu nggak percaya, silakan obrak-abrik bangunan ini. Maaf Pak, bukan kerjaan saya untuk mengobrak-ngabrik ini pondok. Saya juga capek ngobrak-ngabrik pondok sebesar ini Pak. Yang saya inginkan tuh hanyalah uang saya kembali, itu saja Pak. Itu saja, tidak lebih dari itu. Jadi gini Bu ya, saya akan jelaskan sekali lagi Bu. Mas Rey akan memberitahu kepada saya, baik permasalahan sekecil apapun dan sebesar apapun, dia akan berbicara kepada saya. Karena saya yang bertanggung jawab, yang ada, yang keseluruhan bangunan pondok ini, baik itu dari depan sampai ke belakang, itu saya bertanggung jawab. Siapa tamu yang datang, walaupun dia tamu itu silaturahmi atau berobat, itu tetap saya yang bertanggung jawab. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Mas Rey pinjam uang dengan Ibu berkisaran berapa tadi? 200 juta. Saya juga agak sanksi loh Bu. Sanksinya di mana? Karena dari Mas Rey sendiri tidak pernah cerita. Begini Pak, mungkin oke lah, yang Bapak bilang itu memang betul. Dia saat ini lagi menghadapi masalah. Tapi mungkin juga saat Mas Rey bermasalah ini dia mau menyampaikan sama Bapak, mungkin dia belum sempat menyampaikan sama Bapak, terus dia terkena musibah. Kan itu bisa saja Pak. Bukan Bu, bukan masalah, tapi saya juga gimana ya, saya juga nggak tahu loh Bu tentang masalah ini. Makanya bukan saya bersikeras tentang masalah mempertahankan Mas Rey ada pinjam uang ke Bu, bukan saya mempertahankan dan saya bukan tidak percaya, tapi memang saya benar-benar tidak tahu. Bagaimana ini kalau udah seperti ini Pak? Mas Rey tidak ada, uang saya juga tidak kembali. Sementara pada saat ini saya benar-benar membutuhkan. Saya juga bingung kalau seperti ini, bingung saya Pak. Harus bagaimana?
Bapak sendiri tidak bisa, ataupun Bapak ini belum bisa mempercayai apa yang saya omongin. Dan saya juga seperti itu, sedikit ragu sama omongan Bapak. Kalaulah Ibu ragu tentang ucapan saya dan mencari kebenaran dari ucapan saya, Ibu silakan. Dari mulai depan sampai belakang silakan cari. Udah saya katakan saya tidak akan mengobrak-ngabrik pondok ini karena itu bukan kerjaan saya, Pak. Tapi Ibu tadi bilang. Toh, nanti kalau seumpamanya saya obrak-abrik pun ternyata tidak ada, aku mungkin ya bersembunyi di sini atau Bukan bersembunyi, Bu. Sekali lagi saya katakan kepada Ibu yang terhormat, bukan bersembunyi. Tapi saat ini beliau memang tidak ada. Jadi bagaimana mau saya jawab? Ya, saya juga tidak tahu, Pak. Bapak juga meragukan saya juga meragukan Bapak. Yang saya ragukan itu bukan dari Ibu pribadi, tapi yang saya ragukan dengan ucapan Ibu dan tidak ada bukti yang akurat, itu saja. Ya, makanya itu tadi saya juga membutuhkan Mas Rey. Kan saya pun tidak tahu. Saya kan sudah bilang tidak tahu kalau Mas Rey itu tidak ada di sini ataupun dia kemana. Saya tidak tahu. Kalau saya tahu pun akan saya bawa. Udah saya sampaikan tadi sama Bapak. Ini masalah uang loh, Pak. Tak tahu itu masalah uang. Saya juga seumpama saya serahkan kepada Ibu dan saya selesaikan, itu juga masalah uang. Apakah itu benar? Makanya saya itu tidak menagih sama Bapak. Yang saya tagih itu Mas Rey. Makanya saya bilang saya tunggu Mas Rey. Karena itu tanggung jawabnya Mas Rey dan itu semua Mas Rey yang mengatakan. Benar Ibu tadi bilang, Ibu tidak menagih dengan saya. Tapi di sini selama Mas Rey tidak ada, saya seluruhnya yang menghandle. Ya, kalau seperti itu ya gimana? Berarti kalau saya menghandle, berarti kan Mas Rey tidak ada toh? Maaf Pak, sekali lagi saya minta maaf. Saya bukan tidak percaya, tapi saya ragu. Ragu dari mana? Tadi saya sudah katakan, kalau saya menghandle berarti kan Mas Rey nggak ada. Bukan disembunyikan atau bersembunyi. Ya itu yang harus Ibu sikapi benar-benar. Terus sekarang bagaimana? Ya, saya jawab dengan menurut saya ini menurut saya ya Bu ya. Saat ini Mas Rey tidak ada di tempat dan Ibu datang kemari saya terima karena Ibu adalah tamu, datangnya dari silaturahmi. Jadi untuk hal yang lain itu tidak bisa saya selesaikan karena tidak ada bukti tadi. Nah, apa ya Pak kalau masalah uang ini jadi ribet seperti ini ya? Saya sih nggak mau seperti yang sudah Pak, seperti yang lain-lain gitu. Sepertinya yang menagih ini seperti pengemis dan yang ditagih ini lebih kejam dari yang menagih. Jadi saya bicara baik-baik sama Bapak. Bukan seperti itu loh Bu. Bukan beranggapan saya menganggap Ibu itu sebagai pengemis. Tadi saya bilang, saya tetap bertanggung jawab. Asal saja ada bukti yang akurat. Buktinya mana? Ibu katakan bahwa Ibu ada bukti dan Mas Rey ada bukti dan Ibu minta bukti dari Mas Rey. Sementara saat ini Mas Rey tidak ada. Bagaimana mau ada bukti? Ya itu tadi. Kita tunggu saja Mas Rey kalau begitu. Sampai kapan Bu? Saya tidak tahu sampai kapan. Sampai kapan Mas Rey bertahan? Saya juga tidak tahu. Bukan bertahan. Berarti kalau Ibu mengatakan sampai kapan Mas Rey bertahan, berarti Mas Rey ada. Iya. Dan saya sembunyikan atau dia bersembunyi. Kan begitu. Tapi saat ini saya tidak tahu kapan penyelesaian yang dihadapi Mas Rey ini selesai. Aduh, bagaimana nih ya Pak? Masalah saya benar-benar membutuhkan uang itu Pak. Ya benar Bu. Kalau Ibu bisa memberikan bukti yang akurat, kita akan bisa bicarakan kembali. Jadilah kalau seumpamanya itu memang bukti itu ada saya bawa, bersedia Bapak membayarnya saat ini juga? Saya akan bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab tentang apapun yang dihadapi Mas Rey. Baik itu masalah apapun. Tapi saat ini Mas Rey tidak ada di tempat. Saya mau bicarakan gimana lagi? Mau Ibu obrak-abrik, mau Ibu robohkan.
Itu bagaimana coba? Itu ya nyatanya memang tidak ada. Kalau saya robohkan pun Pak, ya saya juga yang rugi. Karena sebagian uang dari pembangunan pondok ini adalah uang saya juga. Otomatis saya juga yang rugi. Begitu Pak. 200 juta loh, Pak. Jadi gimana? Jadi menurut Ibu gimana? Jadi untuk penyelesaian gimana? Mungkin ada yang bisa untuk jaminan saya supaya nanti saya bisa kembali lagi kemari gitu. Maksudnya jaminan gimana, Bu? Ya apa yang berharga gitu supaya saya itu percaya sama Bapak. Kalau Mas Rey itu memang tidak ada di sini. Kalau untuk menurut saya pribadi, untuk jaminan seperti itu sih, ya saya rasa tidak ada. Aduh, bagaimana? Gini Pak. Gimana Bu? Saya dengar-dengar, kan? Bapak ini mempunyai benda Iya. yang sangat berharga, iya kan? Iya. Dan itu liontin kalau nggak salah. Nah, bagaimana? Maksudnya gimana? Kalau liontin itu Bapak berikan sama saya anggap separuh dari hutang itu lunas. Begitu. Berarti liontin Iya. yang ada sama saya itu Ibu bawa Iya. dengan ditukar separuh dari hutang ataupun pinjaman Mas Rey itu separuhnya lunas. Lunas. Berarti tinggal separuh lagi, berarti sekitar berkisaran 100 juta gitu. Iya. Dan itu jadi jaminan. Kalaupun nanti Mas Rey-nya sudah kembali, maka liontin itu akan saya kembalikan dan saya akan menagih uang itu sama Mas Rey. Bagaimana Pak? Tapi tadi kan Ibu bilang bukan sebagai jaminan loh Bu. Ibu tadi bilang seperti itu kan. Ibu bilang bahwasannya dia itu bukan sebagai jaminan. Ibu tadi mengatakan, tapi kok berbalik. Ibu mengatakan Ibu akan mengambil liontin ini dan separuh dari utang itu akan lunas. Iya. Berarti Ibu memaharkan gitu. Bukan memaharkan. Begini Pak. Maksud saya begini. Itu kan nanti kalau Mas Rey-nya ada, Iya. saya akan mengembalikan sama Bapak liontin itu. Tapi kalau memang Mas Rey-nya juga tidak ada, maka saya anggap liontin itu milik saya. Dan itu separuh lunas. Dan yang separuh lagi tetap akan saya tagih. Berarti dengan liontin ini Ibu maharkan dengan nilai 100 juta. Iya. Bagaimana Pak? Itulah maksud saya. Separuh loh Pak. Liontin bencana itu. Karena begini loh Bu, liontin bencana hijau itu adalah barang ataupun benda satu-satunya yang sudah diwariskan dan diberikan oleh kakek Sunan untuk Mas Rey. Saya juga peneliti pribadi tidak berani untuk menyerahkan kepada Ibu. Karena benda itu adalah, saya katakan menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya pribadi itu, karena itu pemberian dari kakek Sunan, itu adalah benda yang sakral. Jadi, yang saya takutkan, benda itu dibawa untuk Ibu ke jalan yang salah. Jadi bagaimana menurut Ibu? Bapak jangan khawatir. Saya akan menjaga benda itu Pak. Saya tidak akan membawanya ke jalan yang salah. Saya akan mempergunakannya dengan baik. Saya akan menyimpannya dengan baik. Jadi Bapak tak perlu khawatir. Bagaimana Pak? Setuju? Sabar. Saya juga ragu loh Bu. Dan Ibu katakan bahwasannya kalau saya menyerahkan liontin kepada Ibu,
dan ibu memaharkan Liontin ini berkisaran 100 juta, dan separuh dari hutangnya itu akan lunas, yaitu sekitar 100 juta, dan yang 100 juta itu tetap dibayar oleh Mas Rey. Kan begitu kan, Bu? Benar. Tapi saya gimana ya, saya ragu loh, bener, saya ragu untuk melepaskan Liontin ini, bener-bener saya ragu. Ragu bagaimana sih? Kan udah saya jelaskan tadi, saya akan mempergunakannya dengan sebaik-baik mungkin, saya akan menyimpannya sebaik-baik mungkin, dan saya tidak akan menyalahgunakan Liontin itu. Separuh loh Pak, separuh saya anggap lunas apabila Liontin itu Bapak berikan ke saya, dan separuh lagi akan tetap saya kasih. Benar, Bu. Karena ini adalah benda satu-satunya milik Mas Rey. Dan sengaja benda ini saya simpan. Jadi saya tidak berani untuk menyerahkan kepada siapapun. Walaupun ibu maharkan separuh dari pinjaman Mas Rey itu dengan nilai 100 juta. Ya, dengan nilai 100 juta juga tidak akan saya serahkan. Ya, kalau begitu terserah Bapak sajalah. Yang pasti, kalau Liontin itu tidak Bapak berikan, saya akan tetap datang kemari lagi. Akan saya datangi lagi kemari sampai saya benar-benar menemui Mas Rey. Begini, Bu, saya akan tetap bertanggung jawab tentang permasalahan ini selagi Mas Rey tidak ada di tempat. Jadi saya untuk menyikapinya, saya juga bingung. Saya akan bertanya kepada saudara-saudara saya dulu, kepada para netizen, para sahabatku, para sedulurku semua. Bagaimana ini coba? Saya harus menyikapinya. Dan saat ini Mas Rey kan tidak ada di tempat. Dan ibu ini ingin memaharkan Liontin ini dengan harga separuh dari pinjaman Mas Rey berkisaran 200 juta. Berarti ibu memaharkan Liontin ini berkisaran 100 juta. Jadi menurut kalian itu bagaimana? Saya juga bingung. Kenapa? Saya bingung karena Mas Rey sendiri tidak ada di tempat. Dan ibu ini sendiri juga tidak mau saya suruh untuk mencari bangunan dari pondok ini, dia tidak mau. Bahkan ibu ini akan mengatakan apabila saya tidak mengembalikan dana pinjaman dari Mas Rey, maka ibu ini akan menghancurkan bangunan pondok ini. Jadi saya ingin tanya kepada para sahabat, para sedulurku semua bagaimana? Karena Liontin ini adalah satu-satunya yang diberikan kakek Sunan. Kenapa saya tidak memberikan? Saya ragu kepada beliau. Daripada saya berikan kepada beliau, alangkah lebih baiknya saya berikan kepada saudara-saudara saya yang membutuhkan. Karena apa? Saya agak ragu dengan cara ibu ini. Saya agak ragu dengan cara ibu. Ataukah ibu memang benar-benar memanfaatkan situasi yang ada atau tidak, saya tidak tahu. Bagaimana, Bu? Ya terserah Bapak sajalah kalau seperti itu. Saya juga pusing. Pokoknya saya akan tetap menagih hutang itu kalau Liontin itu tidak diberikan sama saya. Bagaimana Pak? Itu tadi, Bu. Saya tadi kan sudah bertanya kepada saudara saya yang di luar sana. Saya ingin bertanya bagaimana menyikapinya. Menurut kalian itu bagaimana menyikapinya? Karena Liontin ini adalah satu-satunya yang diberikan kakek Sunan. Dan untuk Mas Rey ada dua, saya satu dan satu lagi untuk Mas Rey. Jadi saya kembalikan kepada para sahabat, para sedulurku semua bagaimana menyikapinya. Saya takutnya kalau saya menyikapinya, saya takut salah jalan dan salah pemahaman dari para sedulurku semua. Karena bangunan pondok ini adalah milik kita semua, milik para saudara semua, milik sedulur semua, bukan milik saya mutlak atau milik Mas Rey mutlak. Jadi akan saya kembalikan kepada para sahabat semua bagaimana saya harus menyikapinya.
Jadi bagaimana? Ya, saya tunggu jawaban dari Bapak. Ini saya akan kembali pulang. Saya kecewa karena di sini saya tidak mendapatkan apapun. Uang tidak saya dapat, Mas Rey juga tidak ada di sini. Tapi yang jelas tujuan ibu adalah satu kan? Benar Bu? Tujuan ibu satu kan? Sebenarnya gimana ya Pak? Udahlah, terserah Bapak sajalah. Saya pusing, mau tujuan saya 1 atau 2 atau 3, itu urusan saya. Oh gitu ya. Oke. Ya. Jadi sini saya juga sikapi bahwasanya saya juga minta maaf kepada ibu apabila ibu datang kemari dengan hasil atau jawaban yang tidak memuaskan. Saya juga mohon maaf. Tapi apa adanya seperti sudah saya katakan kepada ibu. Sudah kalau begitu. Terima kasih atas sambutannya. Iya. Dan untuk Leontin ini masih saya pertimbangkan kembali. Ya. Saya masih bertanya kepada para sahabat, para sedulurku semua, para netizen. Saya masih bertanya kepada beliau. Mungkin mereka sudah komen. Saya minta komen dari para sahabat itu bagaimana saya harus menyikapinya. Ya, baik kalau begitu Pak. Tapi nanti kalau saya kembali lagi kemari, Mas Rey juga tetap belum ada juga, saya tetap akan meminta Leontin itu. Separuh saya anggap lunas. Bagaimana? Sekarang saya kembali pulang. Tapi suatu saat kalau saya kembali Mas Rey belum ada, Leontin itu saya minta. Berarti dengan saya memberikan Leontin ini kepada ibu, separuh dari pinjaman tersebut ibu anggap lunas. Berarti ibu memaharkan sekitar 100 juta. Dan 100 juga, dan 100 juta lagi itu wajib dibayar begitu ya Bu ya? Ya, benar. Benar sekali apa yang Bapak bilang. Jadi bagaimana? Udah saya sekarang permisi. Saya juga bisa, saya pribadi juga belum bisa memberikan jawaban yang akurat. Ya oke lah kalau begitu Pak. Saya tunggu hasilnya nanti. Baik Bu. Ya. Saya permisi. Baik Bu, silakan Bu. Terima kasih sambutannya. Ya Bu, sama-sama Ya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya para sahabat ya. Sebetulnya juga saya agak ragu. Apakah benar atau tidaknya? Juga saya pribadi juga tidak bisa menyikapi dan menyerahkan begitu saja Leontin ini. Dari sini akan saya kembalikan kepada para sahabat semua. Dan ibu tersebut mengatakan Mas Rey meminjam uang atau menggunakan uang ibu tersebut, ibu tadi berkisaran 200 juta. Dan apabila saya mau menyerahkan Leontin tersebut, maka separuh dari utang atau pinjaman Mas Rey itu dianggap lunas. Berarti tinggal 100 juta lagi. Jadi saya minta masukan dari para sahabat semua. Bagaimana masukan kalian? Silakan komen di kolom komentar. Karena saya untuk menyikapi sendiri saya juga tidak berani. Tapi kalau saya lihat dari nilai mahar dari ibu tersebut 100 juta. Tapi saya juga tidak berani. Kenapa? Karena bukti yang akurat tidak ada. Apakah bukti dari benar-benar Mas Rey itu pinjam dengan beliau? Itu saya tidak ada menerima bukti. Tapi kalau saya melihat dan menilai dari mahar yang diberikan beliau kepada kami dari pihak admin, beliau memaharkan Leontin tersebut dengan mahar 100 juta, saya juga akan pertimbangkan kembali. Jadi saya kembalikan kepada para sahabat, para netizen, para sedulurku semua bagaimana saya harus menyikapinya. Jadi untuk kalian silakan langsung di komen bagaimana masukan kalian, bagaimana caranya kalian, silakan, karena saya butuh masukan dari kalian. Karena Leontin ini cuma ada 2, saya dan Mas Rey. Kalau masukan dari kalian saya terima dan masuk akal, saya akan terima. Daripada Leontin saya berikan kepada beliau dengan tidak adanya
bukti yang akurat lebih baik akan saya berikan kepada para sahabat sekalian. Kenapa? Karena sahabat sekalian lebih membutuhkan liantin tersebut dibanding ibu datang yang datang tadi. Jadi untuk itu saya dari pihak admin Mas Re mengucapkan ribuan terima kasih atas masukan, dukungan, serta support dari kalian semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada para sahabat, para seturuk semua, saya ucapkan ribuan terima kasih. Untuk itu saya Isadi selaku penasihat dan penanggung jawab dari Pondok Mas Re ini mengucapkan ribuan terima kasih, dan saya akhiri dengan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Re terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Re, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. وجب